Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang cinta yang mengguncang hidupmu, apa yang terjadi dalam hatimu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya, jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu The High Priestess, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu The Tower, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu The Devil. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu mungkin saat ini sedang mengalami perasaan yang mendalam dan intens terhadap seseorang atau sesuatu. Tetapi perasaan ini mungkin belum sepenuhnya kamu sadari atau ungkapkan dengan jelas. Ada kemungkinan bahwa perasaan ini telah ada sejak lama, mungkin sejak awal pertemuanmu dengan orang tersebut, namun kamu merasa kesulitan untuk mengungkapkannya secara terbuka. Perasaan ini mungkin sudah mengakar dalam hatimu, namun kamu merasa tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya atau khawatir akan dampak dari pengungkapan tersebut. Ketika kamu merasa perasaan ini sangat kuat, kamu mungkin menghadapi dilema emosional di mana kamu merasakan kebutuhan yang mendalam untuk berbicara tentang perasaanmu, tetapi juga merasa terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan akan penolakan atau kegagalan. Situasi ini bisa menyebabkan kamu merasa tertekan dan tidak nyaman, karena kamu mungkin merasa sangat terikat pada orang ini dan hubungan ini, namun tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan tersebut tanpa merusak sesuatu yang sudah ada. Perasaan yang mendalam ini dapat membuat kamu merasa emosional yang tidak stabil, terutama jika ada peristiwa atau pengalaman baru-baru ini yang mengguncang dasar emosionalmu. Mungkin ada sesuatu dalam hidupmu yang telah terjadi yang membuatmu merasa lebih cemas atau terguncang. Dan ini dapat memperkuat perasaanmu atau menyebabkan kamu merasa lebih tertekan. Kamu mungkin merasa terjebak dalam situasi di mana kamu merasa tidak bisa melarikan diri dari perasaan ini atau tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Di samping itu, kamu mungkin juga merasa terjebak dalam pola cinta yang tidak sehat atau beracun. Ini mungkin termasuk ketergantungan emosional, perilaku destruktif, atau dinamika hubungan yang menyakitkan. Ketika kamu merasa terikat secara emosional dan kesulitan untuk melepaskan diri, kamu mungkin merasa terjebak dalam hubungan yang penuh ketidakpastian dan tantangan. Ini bisa membuatmu merasa tertekan dan frustasi karena kamu tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini atau bagaimana cara mengubah pola yang ada. Salah satu tantangan utama dalam situasi ini adalah perasaan ketidakpastian yang mungkin kamu rasakan. Kamu mungkin merasa ada rahasia atau aspek tersembunyi dalam hubungan ini yang belum sepenuhnya terungkap. Perasaan ini bisa membuat kamu merasa lebih terjebak dan bingung tentang bagaimana melanjutkan hubungan ini atau bagaimana menghadapi perasaanmu. Mengungkapkan perasaanmu mungkin terasa seperti langkah besar yang menakutkan, terutama jika kamu merasa bahwa ada banyak hal yang belum jelas atau jika kamu khawatir tentang bagaimana orang lain akan merespons. Namun, ada beberapa langkah yang bisa kamu ambil untuk mengatasi perasaan ini dan mengatasi situasi emosional yang menantang ini, seperti luangkan waktu untuk benar-benar merenungkan perasaanmu. Pikirkan tentang apa yang sebenarnya membuat perasaanmu begitu mendalam dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi kehidupanmu secara keseluruhan. Mengidentifikasi akar dari perasaan ini dapat membantu kamu memahami mengapa kamu merasakannya dan bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya. Cobalah untuk menilai hubunganmu dengan jujur. Pertimbangkan apakah hubungan ini sehat dan memenuhi kebutuhan emosionalmu. Jika kamu merasa bahwa hubungan ini tidak sehat atau beracun, pikirkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki atau mungkin mengakhiri hubungan tersebut. Jika kamu merasa siap, cobalah untuk mengungkapkan perasaanmu secara terbuka dengan orang yang tepat. Ini bisa membantu mengurangi beban emosional dan memberikan kejelasan tentang perasaanmu. Mengungkapkan perasaan ini bisa menjadi langkah penting dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik dan memungkinkan kamu untuk berbagi perasaanmu tanpa rasa takut. Mencari dukungan dari teman, keluarga,
atau seorang profesional bisa sangat bermanfaat dalam mengatasi perasaanmu. Dukungan ini bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kamu dalam mengatasi ketidakstabilan emosional yang mungkin kamu alami. Pertimbangkan untuk berbicara dengan seorang konselor atau terapis jika kamu merasa perlu bantuan tambahan. Fokus pada menciptakan keseimbangan dalam hidupmu. Ini mungkin melibatkan pengelolaan stres, menjaga kesehatan mental dan emosional, serta mencari cara untuk merasa lebih terhubung dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Menjaga keseimbangan ini bisa membantu mengurangi dampak negatif dari perasaanmu yang mendalam. Jika kamu merasa terjebak dalam pola cinta yang tidak sehat atau beracun, cobalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketergantungan emosional atau perilaku destruktif yang mungkin ada. Ini bisa melibatkan refleksi diri dan perubahan dalam cara kamu berhubungan dengan orang lain. Fokus pada menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Ketika perasaan ini membawa perubahan besar dalam hidupmu, cobalah untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap positif. Ini bisa melibatkan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan mencari cara untuk tumbuh dan berkembang dari pengalaman tersebut. Menerima perubahan ini bisa membantu kamu dalam proses adaptasi dan membangun masa depan yang lebih baik. Jika ada aspek tersembunyi dalam hubungan ini yang perlu diungkapkan, cobalah untuk membuka diri dalam berkomunikasi tentang hal tersebut. Ini bisa membantu dalam memahami perasaanmu dengan lebih baik dan mengatasi masalah yang mungkin ada dalam hubunganmu. Komunikasi terbuka tentang rahasia atau aspek tersembunyi bisa membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi ketidakpastian. Cobalah untuk mengatasi rasa cemas dan ketidakpastian dengan cara yang sehat. Ini bisa melibatkan teknik relaksasi, meditasi, atau mencari kegiatan yang membantu mengurangi stres. Mengatasi rasa cemas dengan cara yang sehat dapat membantu kamu merasa lebih tenang dan fokus dalam menghadapi perasaanmu. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan mentalmu selama proses ini. Ini mungkin melibatkan mencari dukungan dari orang-orang terdekat, menjalani terapi, atau melakukan aktivitas yang membuatmu merasa bahagia dan puas. Menjaga kesehatan mental adalah kunci untuk menghadapi perasaan yang mendalam dan mengatasi tantangan emosional. Menghadapi perasaan yang mendalam dan kuat bisa menjadi perjalanan yang menantang dan memerlukan banyak introspeksi dan pemahaman diri. Dengan pendekatan yang hati-hati, dukungan yang tepat, dan refleksi mendalam, kamu dapat mengatasi perasaan ini dan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan. Fokus pada pertumbuhan pribadi, komunikasi yang jujur, dan mencari dukungan yang tepat dapat membantu kamu dalam menemukan keseimbangan emosional dan kebahagiaan yang kamu cari. Dengan upaya yang konsisten dan pendekatan yang tepat, kamu dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan memuaskan, serta menemukan cara untuk menghadapi perasaan yang mendalam dengan lebih baik. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan laut, pantai, matahari, pasir, ombak, terumbu karang, cangkang, selam, perahu, sinar, renang, sapu, rumput, bukit, pasir, perhiasan, gelombang, kapal, bebatuan, ikan, gunung, sungai, waduk, kali, olahraga, fitness, lari, makanan manis, makanan asin, koral, dan pelampung. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah, biru, hijau, kuning, hitam, putih, ungu, coklat, abu-abu, dan orange. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, dan ayam. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Yanti, udang, delta, gajah, Charlie, mama, win-win, alpha, nano, bromo, kilo, Juliet, Oscar, papa, Fanta, Romeo, Sierra, dan Victoria.
Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10, 20, 21, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 15, dan 16. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Pisces, Taurus, Gemini, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.